Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, dimana sesuai dengan requestan kalian, yaitu ingin donghuanya dengan MC seorang wanita yang tentunya gak kalah overpower guys dengan karakter-karakter pria tentunya. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas 10 rekomendasi donghua dengan MC seorang wanita guys, yang tentunya overpower yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, White Snake. Suatu hari seorang wanita muda bernama Blanca yang diselamatkan oleh Suwang, seorang penangkap ular dari desa terdekat. Suwang telah kehilangan ingatannya dan mereka pun bersama-sama melakukan perjalanan untuk menemukan identitas aslinya, mengembangkan perasaannya lebih dalam satu sama lain di sepanjang jalan. Tapi ketika mereka belajar lebih banyak tentang masa lalunya, mereka mengungkap plot yang lebih gelap dari kekuatan supernatural yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan nasib dunia tergantung pada keseimbangan. Nah, donghua ini diciptakan sebagai prequel dari salah satu kisah paling kuno dan bertahan lama dalam sejarah Tiongkok. Dan donghua ini sendiri akan menyajikan kisah mewah tentang setan penipu, binatang mitos yang mematikan, pembunuhan, aksi uksia, serta janji cinta yang abadi. Yang kedua, Everlasting God of Sword. Di alam semesta yang luas, dunia dipisahkan dengan sebuah penghalang, dan umat manusia berusaha untuk menjadi praktisi terkuat untuk naik ke dunia atas. Donghua ini akan mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Seng Senyi yang merupakan seorang praktisi terkuat yang berada di puncak dunia. Ia adalah tuan muda dari sekte Seng. Setelah dirinya memasuki dunia sena bela diri 10 tahun lamanya, ia tidak pernah dikalahkan. Akan tetapi, ternyata nasib baik tak selalu berpihak kepadanya. Sebelum ia mencapai puncak kejayaannya, ia harus lumpuh terlebih dahulu guys. Kelumpuhan yang dialaminya tak membuatnya gentar sedikit pun. Nah, disinilah awal perjalanannya guys, dengan merekrut seorang murid wanita yang overpower. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang gak suka nih guys untuk karakter atau MC seorang wanita. Yang ketiga, The Mirror Twin Cities. Untuk melarikan diri dari dunia yang kacau, Naseng, seorang gadis humon yang antusias dan ceria, yang melakukan perjalanan jauh dan lama hanya untuk mencari rumah impiannya, yaitu Yung Huang, untuk melarikan diri dari masa-masa sulit yang ia alami. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, apakah Yung Huang benar-benar surga dongeng atau Yuang yang diceritakan guys. Nah, dengan setiap langkah lebih dalam ke Yung Huang, pemandangan hujan darah yang aneh dan mengganggu terungkap, serta tokoh-tokoh legendaris dengan kepribadian yang khas berkompetisi di atas panggung, menampilkan adegan-adegan kisah mitos yang mengharukan. Yang keempat, Long Sword. Donghua ini menceritakan penderitaan orang-orang timur yang tertindas di tangan penduduk asing di Sak City, di mana penegak hukum bersifat diskriminatif dan orang-orang dibiarkan berjuang sendiri atau menjadi bandit untuk mendapatkan jatah makanan. Ini mungkin yang paling realistis, mengambil kekuatan politik asimetris. Tidak diragukan lagi terinspirasi oleh masa lalu kolonial Cina dan proyeksinya ke masa depan pasca apokaliptik. Ini adalah dunia di mana pemerkosaan, pelecehan, ataupun ditembak mati oleh polisi tanpa alasan biasa-biasa saja guys. Dan kisahnya akan mengikuti He Jiang, seorang wanita yang mengikuti jejak ayahnya yang merupakan seorang pengemudi truk yang ditembak di halte lalu lintas 7 tahun yang lalu guys, serta muatannya dirampok dan ia pun dicobloskan ke dalam penjara. Dikatakan bahwa entah bagaimana dia berhasil menangkis setiap upaya pemerkosaan dan lalu kembali lagi ke masyarakat guys. Dia tidak pernah istirahat karena tidak ada tempat bagi seorang wanita selain menjadi pelacur. Jadi dia mencoba untuk mengukir ruang untuk dirinya sendiri serta para wanita-wanita yang ada di desanya. Yang kelima, Great Doctor Miss Nine. Dokter dan spesialis peneliti Jung Jiu mendapati dirinya menjadi korban minuman berduri
di sebuah plot bisnis. Setelah ditarik ke lubang cacing oleh seorang gadis asing, Junjiu secara tidak sengaja bertukar jiwa dengannya dan pindah ke dunia kultivasi yang tidak dikenal sebagai putri dari keluarga Jun. Setelah memutuskan untuk membalas dendam pada mereka yang telah menganiaya pemilik sebelumnya dari tubuhnya guys, Junjiu menyelamatkan Mou Yue yang tersegel tanpa menyadari identitas aslinya. Dengan tekad dan pengetahuan yang kuat dari kehidupan sebelumnya, Junjiu berjalan di jalur kultivasi bersama kucing mistiknya. Sementara Mou Yue mendukungnya dari bayang-bayang meskipun fasaknya menyendiri guys. Yang keenam, Huang Meng Sang Hai Yao. Pada malam pertunjukan pertama mereka, band angin nasional yang terdiri dari Chu Yao, Bai Hua, dan Xiao Xia diserang oleh monster tak dikenal. Dan sayangnya, Xiao Xia dibawa pergi. Untuk menyelamatkan rekan mereka, Chu Yao dan Bai Hua berkelana ke dunia legendaris, pegunungan dan lautan, dan memulai serangkaian pertemuan fantastis. Di sana, periode takdir yang telah berdebu selama bertahun-tahun berlanjut, dan kisah kesedihan serta kegembiraan terungkap, mendorong gadis yang bernama Chu Yao untuk terus tumbuh. Dan karakternya yang ulet juga akan tercetak dalam dengan emosi hangat dalam donghua ini. Di dunia pegunungan serta lautan yang kejam, serta banyak hal yang akan berubah guys. Yang ketujuh, Deadly Response. Masyarakat manusia menggunakan banyak kecerdasan buatan yang disebut robot guys dalam kehidupan mereka dengan alasan sebagai keamanan. Di timur dan di barat, manusia juga membangun pulau khusus untuk robot. Namun, sebuah tim misterius yang terdiri dari robot dan manusia harus memeranginya. Namun bangkitnya para robot demi merebut kebebasan mereka, dunia menjadi kacau. Bahkan profesor yang membuat robot itu pun telah dibunuh guys. Nah, sekelompok pahlawan super cerdas yang memiliki kesadaran diri, yang mempunyai komitmen untuk menjaga kedamaian bumi, bermunculan guys. Dan akhirnya terbentuklah tim G. Mereka bersatu dengan prajurit manusia dengan satu misi guys, yaitu bersama-sama menjaga keamanan serta kedamaian antara manusia dan robot di bumi. Yang kedelapan, Face Only. Donghua ini sepertinya mencerminkan dunia asli banget guys, di mana berfokus pada gadis bernama Han Yuxi yang bekerja sendirian di kota besar. Ia adalah anak yang baik hati serta berbakat. Namun, ia dibenci oleh dunia luar guys karena penampilannya yang dianggap buruk rupa. Nah, setelah mengalami banyak pukulan dalam emosi dan kehidupannya, ia selalu menolak gagasan tentang penampilannya terlebih dahulu. Dan ia memiliki gagasan tentang operasi plastik guys, lalu memutuskan pergi ke klinik operasi plastik untuk memperbaiki penampilannya. Dan tak sadar ia pun bertemu dengan direktur tampan. Lalu ketika ia bertemu, direktur itu masuk dan mengatakan kepadanya, "Aku akan membuatmu cantik." Ia berpikir bahwa ini adalah jalan pintas menuju kebahagiaan. Konsultasi sebuah konspirasi diam-diam mengubah hidupnya guys. Yang kesembilan, The Temptation of a Cat Demon. Donghua ini akan berfokus pada Su Qinghang yang terlahir kembali setelah 1000 tahun, namun berubah menjadi setan kucing yang pintar bernama Su Ranrang. Ia sangat dendam dengan kekasihnya yang dulu guys, dan mengancam akan membalas dendam kepada kekasih sebelumnya yang bernama Seng Moking. Tetapi ia bingung tentang apa yang akan ia lakukan jika melihatnya, karena pada saat ia melihat wajah kekasihnya yang dulu, ia selalu ingin menciumnya, bahkan kembali jatuh cinta lagi kepadanya. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanan wanita yang pelin-pelang ini guys, serta tidak bermoral dalam sejarah. Dan ia akan dipaksa memilih antara laki-laki yang dingin dan tampan, yaitu kekasihnya yang dulu, Seng Moking, dan juga Raja Iblis yang jahat, menawan tapi glamor guys, yang bernama Hang Yuanjung. Yang terakhir atau yang ke-10, Legend of Nine Nights. Pada awal dunia spiritual yin dan yang tidak dipisahkan. Dewa roh menciptakan segala sesuatu dalam roh dunia dan mengubah kekuatan mereka sendiri menjadi 9 alat roh suci surgawi di lembah Yuanseng untuk mempertahankan dunia roh. Protagonis utama bernama Liu Li, seorang gadis ajaib dari salah satu keluarga cabang suku bulan yang tidak ingin berurusan dengan masa lalunya.
Ia hanya ingin menjalani hari-harinya dengan nyaman. Namun, menyadari bakatnya, suku itu secara teratur mengirimnya untuk bertugas. Terlepas dari upayanya untuk menyelesaikan menggunakan upaya yang minimal guys. Dan sepertinya semakin ia ditugaskan, semakin ia tertarik ke dalam masalah yang lebih besar. Nah itu dia guys 10 rekomendasi Donghua dengan MC seorang wanita, yang tentunya sesuai dengan requestan dari kalian nih guys. Semoga saja bisa menambahkan list Donghua yang akan kalian tonton, dan semoga saja dapat berguna untuk informasinya guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.